Sobat Otan sempat bikin heboh deh, gara-gara mereka membangun sarang di dekat permukiman warga. Sayangnya lagi, ia juga melukai si pemilik rumah. Aduh, jangan bikin malu Otan gitu dong, Sob. Nah, biar kalian gak salah paham, yuk kenali Sobat Otan ini lebih jauh. Shh, jangan berisik ya teman, kita harus super hati-hati. Itu dia rumahnya si tawon Vespa afinis alias tawon das. Mereka membangun sarangnya di belakang rumah warga. Ih. Teman, secara alamiah, tawon Vespa afinis memang suka tinggal di semak belukar dan pepohonan. Kalaupun sarangnya dibangun di bagian rumah, biasanya mereka akan memilih tempat yang terlindung dari sinar matahari, jarang dilewati orang, dan dekat dengan sumber pakannya. Saat siang hari begini, mereka akan aktif mencari makan. Nah, tawon yang mencari makan adalah tawon prajurit atau pekerja. Tawon das adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Ia mencari makan berupa serangga-serangga kecil atau larva di pepohonan. Tawon pekerja juga akan membawa pulang makanan untuk diberikan kepada larva-larva yang masih kecil. Teman, kali ini Otan mau ajak kalian berkunjung ke laboratorium biologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini sedang dilakukan penelitian tentang kekuatan sengat dan kemampuan menyerang tawon das pada seekor tikus putih. Saat menyengat, ia menyuntikkan zat racun yang akan menyerangi syaraf dan memicu reaksi alergi. Si tikus mulai nggak berdaya, teman. Racun si tawon sudah menyerang syaraf hingga membuat sebagian tubuh si tikus putih menjadi lumpuh. Teman, saat merasa terganggu, tawon das akan memanggil kawanannya dari sarang untuk menyerang si pengganggu secara beramai-ramai dan berkali-kali. Maka dari itu, tawon das berbahaya bagi manusia karena sengatan 60 ekor tawon das bisa membunuh manusia dengan bobot 60 kilogram. Sobat Otan ini cukup berbahaya, kira-kira apa yang harus dilakukan ya kalau sampai terkena sengatannya? Otan mau tanya sama Pak dosen deh kalau begitu. Di luka sengatan itu harus segera dibersihkan dengan air sabun dan air mengalir, kemudian dikompres dengan es selama 10 menit, kemudian dihentikan, istirahatkan, kemudian dikompres lagi selama 10 menit untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan diberikan antihistamin atau anti alergen, terutama untuk korban yang sudah diketahui memiliki alergi tertentu. Apabila ada gejala lanjutan, misalnya mual, pusing, kemudian terasa nyeri yang hebat, maka si penderita harus periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Terima kasih banyak penjelasannya Pak dosen. Nah, yang terpenting jangan coba-coba mengusik tawon ini ya. Oh iya, tawon juga memiliki mandibel yang kuat untuk menggigit. Dan hal ini tidak dimiliki oleh lebah. The last but not least, tawon dikenal lebih agresif dari lebah. Tawon men yang sudah terlatih dan memakai pakaian pelindung lengkap siap membantu kita. Misinya adalah melihat serangan tawon terhadap gerakan benda. Boneka akan diletakkan di depan sarang tawon. Semua siap ya? Harap jaga keamanan masing-masing.
Monggo kalau ada yang mau mendekat. Tawon Men, mulai! Sarang tawon kita beri gangguan. Wih, mereka langsung kompak keluar. Ampun, bisa-bisa dikeroyok nih. Oh my God. Ya, bonekanya sukses dicuekin. Hanya dihinggapi beberapa tawon saja. Coba kalau bonekanya kita gerakan. Wush, diserang tanpa ampun. Jurus sengatan tanpa bayangan langsung dikeluarkan. Benda asing bergerak di dekat sarangnya tentu akan dianggap lebih berbahaya untuk mereka. Apalagi tawon mempunyai tipe mata majemuk yang baik untuk mendeteksi gerakan cepat. Jadi, kalau ada tawon yang terbang di dekat kita, sebaiknya bersikap tenang dan tidak banyak bergerak. Mengusir mereka dengan gerakan tangan atau berlari sepertinya bukan pilihan tepat. Apalagi sambil bilang, pait, 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 pait. Tidak akan ampuh. Nah, biar kita terhindar dari serangan sobat berbahaya ini, berikut Otan kasih beberapa tips. Pertama, saat teman-teman pergi ke kebun, gunakanlah pakaian berwarna putih atau warna pucat lainnya. Karena sobat Otan ini kerap menyerang objek yang berwarna gelap. Selanjutnya, jika tidak sengaja mengenai sarang tawon, berusahalah bersikap tenang dan jangan mengepak-ngepakkan tangan secara sembarangan untuk mengusirnya. Karena itu justru membuat tawon merasa semakin terancam. Ketiga, jika ada tawon mendarat di pakaian, biarkan ia terbang sendiri. Karena jika berusaha untuk menepis, dia justru akan menyengat. Keempat, saat akan pergi ke kebun atau hutan, teman-teman bisa mengoleskan obat anti serangga di kulit yang terbuka. Terakhir, jangan menggunakan parfum dengan aroma kuat saat berada di tempat yang terdapat tawon, karena justru akan mengundangnya. Nah, jika di rumah kalian terdapat sarang tawon, untuk memindahkannya harus hati-hati ya. Dan usahakan dipindahkan ketika sarangnya masih kecil. Oh ya teman, jangan pernah mengusir tawon dengan diasap atau dibakar ya. Karena justru akan memicu koloninya untuk menyerang. Itu dia tips sederhana dari Otan. Semoga bermanfaat ya. Wait, Sobat Otan si tawon mau kasih hadiah di bulan penuh berkah ini teman. Mau dong ikutan kuisnya, ya kan? Mau tahu apa pertanyaannya? Simak tayangan si Otan ini sampai habis. Ingat ya, sampai habis. Aturan kuisnya simak di Instagram @megasintrans7. Halo baby Retik, jalan-jalan sendirian aja nih. Lagi cari angin ya? Sombong, gak ngajak-ngajak Otan. Nanti kesasar aja, repot sendiri loh kamu sob. Nah kan, Otan bilang juga apa? Kok kamu malah ada di dalam perkampungan sih? Pasti kesasar kan? Di sana bukan tempat kamu bermain, Sob. Bisa membahayakan kamu sendiri loh. Duh. Iya, Otan paham kok. Kamu itu emang ular yang jago memanjat. Tapi ya jangan manjat tembok rumah orang juga, Kale. Bakal rame nih urusan.
Itu ada pemilik rumahnya di depan lagi pada kumpul. Apa Otan bilang? Kalau yang belum terbiasa melihat kamu pasti bakal panik sepanik-paniknya. Apalagi kalau ibu-ibu rumahan. Kunci utama saat bertemu Sobat Otan ini, jangan panik. Selagi ada yang bisa dimintai tolong, mending minta bantuan ke orang yang lebih ahli. Tapi kalau nggak ada orang lain di sekitar rumah, ada cara sederhana yang bisa dilakukan nih. Cari sapu dan serokan sampah dengan gagang pegangan yang panjang. Gagang pegangan yang panjang untuk menghindari jangkauan ular kalau sewaktu-waktu berbalik menyerang. Kemudian, giring atau arahkan ular supaya masuk ke dalam serokan. Tekan ular menggunakan sapu selama di dalam serokan. Kemudian, masukkan ke dalam wadah seperti ember yang ada tutupnya. Gimana? Terlihat mudah kan? Mudah bagi yang selalu tenang dan bisa mengendalikan kepanikan. Lain cerita kalau dari awal saja sudah panik. Jangan coba-coba hanya modal nekat deh ya, berbahaya. Yang penting dan harus diingat teman, beda jenis ular, beda juga cara penanganannya. Baiknya, tetap harus meminta bantuan orang yang lebih ahli saat bertemu dengan salah satu Sobat Otan ini ya. Kembalikan ular ke tempat yang seharusnya. Jauh dari pemukiman, supaya dia tidak sering bertemu dengan manusia. Nah, di sini baru tempatmu, Sob. Lebih aman dan tentu lebih banyak makanan yang bisa kamu cari. Loh. Itu ada king cobra masuk ke kandang angsa. Ada apa sih dengan hari ini? Tadi ular retik masuk ke rumah warga. Sekarang si raja ular masuk ke kandang angsa. Hei, kalian gak pada salah alamat kan? Ush. Jangan bercanda terus ah. Ini jadi ancaman serius bagi sepasang angsa yang ada di dalam kandang. King Cobra sangat sensitif dengan gerakan yang ada di sekitarnya. Sedikit bergerak saja, nggak segan-segan King Cobra langsung menyerang. Coba perhatikan baik-baik deh. Kira-kira serangan King Cobra tadi kena nggak ya? Beruntung kamu, Sob. Serangannya meleset. Kalau sampai kena, berakhir sudah riwayat kamu hari ini. Di lingkungan perkotaan, hal ini mungkin jarang terjadi, teman. Tapi lain lagi kalau di wilayah pedesaan, apalagi pemukiman yang dekat dengan habitatnya ular kobra. Tidak jarang Sobat Otan yang terkenal dengan bisa mematikan ini masuk ke area pemukiman warga dan bertemu dengan hewan-hewan peliharaan. Nasib baik sedang berpihak ke kalian berdua hari ini. King Cobra hanya beberapa kali menyerang tanpa ada yang tepat sasaran. Syukurlah. Sepertinya si King Cobra mau coba keluar dari kandang kalian, Sob. King Cobra pergi, sekarang kamu yang nongol. Kalian pada janjian ya? Apa mau ngerjain Otan nih jangan-jangan? Munculnya kok kompak gitu? Saling bergantian, kayak lagi antri beli minyak goreng. Ular jali, atau dikenal juga dengan sebutan ular koros, terkenal dengan larinya yang sangat gesit. Saking gesitnya, kadang suka ninggalin Otan tiba-tiba. Ampun deh, Sob. Nah lo, itu kan King Cobra yang tadi masuk ke kandang angsa. Duh, pertanda kurang baik nih untuk si ular jali. Hei Sob,
segera tinggalkan tempat itu. Nyawa kamu terancam. Tuh kan, apa Otan bilang? Ular jalinya digigit king cobra dan berhasil dimakan dengan lahapnya. Ya ampun. Maafkan Otan Yesop, nggak bisa bantu kamu keluar dari situasi sulit ini. Lagian nggak dengerin Otan sih. Padahal udah Otan teriakin dari tadi. Jangan heran ya teman, king cobra jadi satu-satunya ular yang masuk ke dalam genus Ophiofagus atau pemakan ular. Ular adalah makanan utama king cobra, termasuk ular berbisa sekalipun. Kalau dia lagi lapar, nggak ada tuh ceritanya ular lain selamat kalau udah ketemu si raja ini. Sobat Otan yang satu ini, penyebarannya hampir ada di seluruh kawasan Asia, mulai dari Cina Selatan, India, juga Asia Tenggara. Ia juga dinobatkan sebagai ular berbisa terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai 5 meter. Perhatikan tingkahnya deh teman. Walau dia bukan termasuk ular pemanjat, kalau ada kesempatan untuk memanjat, dia bisa juga loh. Ini buktinya, king cobra sama sekali tidak takut dengan ketinggian. Ia malah berusaha mencari tempat nyaman untuk selalu berada di atas ranting. Hal ini biasa mereka lakukan di alam untuk mencari kehangatan dengan cara berjemur. Masih mau bukti lain kalau king cobra nggak takut ketinggian? Nih, Otan kasih lagi. Ayo, kalau lihat king cobra lihai memanjat begini, siapa yang berani membiarkan jendela kamarnya terbuka? Bayangin kalau jendela kamar ini dibiarkan terbuka, dipastikan dia akan masuk melalui celah lubang yang ada. Dan sangat berbahaya bagi penghuni kamar tentunya. Ih, nggak bisa dibayangkan kalau tidur satu kamar dengan king cobra. King cobra punya jenis bisa neurotoksin yang sangat mematikan. Makanya, king cobra menjadi ular yang paling ditakuti oleh ular lain. Kalau sudah mencium bau si king cobra, ular lain pasti akan menghindar. Manusia kalau terkena gigitan king cobra hanya punya waktu bertahan hidup nggak lebih dari 1 jam. Saking mematikannya bisa ular ini, baiknya jangan main-main ya teman kalau kebetulan ketemu di alam liar. Waktunya Otan berbagi. Yang mau hadiah, ayo merapat. Siapa sobat Otan yang mungil, bisa terbang dan sengatannya mematikan? Ih, gampang kan pertanyaan Otan? Jawabannya kirim ke akun media sosial Instagram @megasintrans7. Otan tunggu ya.